Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kalimantan akan mempresentasikan hasil tugas kami. Saya Rizky Permata Sofia akan membahas kain kebat khas Kalimantan Barat. Kain kebat merupakan kain tenun yang biasa dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat. Kain tenun kebat biasa dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban saat menggelar upacara adat kebesaran. Kain Iban memiliki ciri khas sendiri jika dilihat dari motifnya yang pada umumnya berpola asimetris dan motif alam seperti tanaman dan hewan. Semua kain kebat ini memiliki kisah di balik motifnya. Yang pertama ada motif manusia bertato, melambangkan keperkasaan seorang pria. Orang tersebut dalam hidupnya selalu melindungi orang-orang yang ada di tempat, sehingga kampung atau wilayah tersebut selalu aman dan tentram serta terhindar dari gangguan dari luar maupun dari dalam, baik dari binatang maupun dari perbuatan manusia, seperti yang disebut ngayau. Maka digambar pada kain tenun itu motif mensia atau orang yang perkasa. Orang yang mengerjakan kain bermotif ini harus berusia 30 tahun ke atas. Gadis yang di bawah umur 30 tahun menurut kepercayaan akan mendapatkan musibah atau malapetaka. Yang kedua ada motif patah sandung. Patah sandung menurut kepercayaan Dayak Iban merupakan perwujudan adanya hubungan manusia dengan lingkungan alam. Patah sandung dapat menggambarkan keserasian hidup antar manusia dengan lingkungan sekitarnya, karena mereka beranggapan bahwa alam dapat memberikan nafkah hidup pada manusia. Yang ketiga yaitu motif lepu. Merupakan kain tenun ikat khas Dayak Iban dengan motif perwujudan makhluk halus. Lepu merupakan perwujudan hantu yang memiliki kekuatan dan keberanian yang sangat besar. Di kalangan masyarakat Dayak Iban dipercaya bahwa tidak sembarang orang boleh membuat tenun ikat motif lepu. Sebelum seseorang membuat tenun ini, ada pantangan terkait proses pembuatan tenun yang perlu diperhatikan. Dan apabila mengabaikan pantangan tersebut, maka diyakini akan terserang penyakit yang berujung kematian. Terakhir, contoh motif yang saya ambil yaitu motif naga atau nabau. Pembuatan motif naga hanya boleh dikerjakan oleh orang yang sudah mampu menyelesaikan 7 macam kain tenun, bukan nabau. Motif puak kumbu nabau menurut kepercayaan suku Iban, nabau merupakan binatang yang dipuja karena melindungi dari mara bahaya dan merupakan simbol kekuatan dan kemakmuran. Selanjutnya yaitu proses pembuatan kain tenun. Ditinjau dari cara pembuatan kain tenun Dayak, umumnya dihasilkan dari proses menenun dengan teknik ikat, yaitu sebuah teknik menenun benang yang sebelumnya sudah diikat dan dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Tahap pembuatan kain tenun Dayak ini membutuhkan serangkaian proses yang panjang. Yang pertama yaitu proses pemanenan kapas. Kedua, proses pemisahan biji kapas. Ketiga, proses pemintalan benang. Keempat, proses pembuatan motif. Kelima, proses pemberian warna. Keenam, proses mengikat motif. Dan yang terakhir yaitu proses menenun. Sumber keahlian menenun. Menurut tetua suku Dayak Iban, sumber pengetahuan dan keterampilan membuat tenun ikat merupakan warisan secara turun-temurun melalui bahasa lisan. Konon juga berkat adanya bantuan dewa-dewi atau petara dan roh yang mengajarkan melalui mimpi. Jika ada penenun yang berani membuat motif dan menenun tanpa petunjuk supranatural, si penenun akan terkena petulah atau penyakit. Selanjutnya, syarat pembuatan kain tenun Dayak. Pertama, perempuan yang akan memulai proses menenun harus melakukan ritual dan doa. Kedua, jika motif yang akan digambar merupakan karya orang lain, maka harus memiliki izin kepada pemilik motif. Yang ketiga, pemilik motif biasanya menetapkan syarat-syarat khusus seperti menyediakan sesajen, tempayan, atau piring. Selanjutnya, memperhatikan faktor mimpi. Seseorang harus memperhatikan faktor mimpi dan usia karena hal ini sangat berkaitan erat dengan keselamatan sang penenun sendiri, keluarga, dan juga lingkungan masyarakat sekitar. Yang pertama, untuk membuat motif tenun ikat Dayak, mereka sebelumnya harus mendapatkan mimpi terlebih dahulu. Bila mereka mendapatkan mimpi buruk, itu berarti pengrajin harus mengurungkan niatnya untuk membuat tenun dengan motif yang sudah direncanakan. Tetapi jika mimpi yang datang merupakan mimpi baik, maka itu berarti kain tenun boleh dibuat. Yang kedua, apabila ada keluarga yang meninggal, tidak boleh menenun. Kalau dilanggar, bisa saja satu keluarga menjadi jatuh sakit. Pantangan berikutnya yaitu saat mengikat. Selanjutnya, tingkatan bahaya dari sebuah motif. Untuk pemuda yang baru beranjak belasan atau puluhan tahun, hanya diperbolehkan merangkai motif dengan tema bunga, daun, buah, gunung, maupun keindahan alam lainnya.
Selanjutnya, motif paling berbahaya yang digunakan pada tenun Dayak yaitu berupa motif manusia. Sebut saja jika sedang menggarap bagian kepala, proses menenun harus diteruskan hingga kepala terbentuk sempurna sampai leher. Setelah itu baru boleh dijeda. Jika tidak, maka pembuatnya bisa celaka. Tingkat selanjutnya yaitu melukis motif yang terinspirasi dari bentuk hewan, misalnya ayam, singa, dan buaya. Kegiatan membuat motif hewan biasanya kisaran umur 30 hingga 50 tahun. Jika hewan mitologis seperti motif naga, sudah memasuki kategori berbahaya. Perkenalkan, nama saya Nariski Agustin. Saya akan menjelaskan tentang kain tenun ulap doyo khas Kalimantan Timur. Pengertian tenun ulap doyo. Ulap yang berarti kain dan doyo yang berarti daun doyo. Daun doyo dipilih sebagai bahan utama pada tenun ulap doyo karena serat yang terdapat pada daun doyo tersebut sangat kuat untuk dijadikan benang. Tenun ulap doyo merupakan seni menenun kain dari suku Dayak Benuak di Tanjung Isui, Kabupaten Kutai, Samarinda, Kalimantan Timur. Biasanya, penenunan ini dikerjakan oleh kaum perempuan etnik atau suku Dayak Benuak yang mewarisi tradisi menenun turun-menurun. Kaum perempuan biasanya secara alamiah mampu menenun kain tenun ulap doyo, sehingga aktivitas dari para kaum perempuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat. Penggunaan motif pada kain tenun ulap doyo dapat menunjukkan identitas sosial seseorang. Sebagai contoh, motif wanik ngelukeng digunakan oleh golongan merantikak atau kalangan orang biasa, dan motif jaun nguku digunakan oleh kaum mantik atau bangsawan atau raja. Ini adalah contoh beberapa desain dari tenun ulap doyo. Sejarah tenun ulap doyo. Ulap doyo merupakan warisan tradisi suku Dayak Benuak yang bermukim di kawasan Kalimantan Timur. Kain ini telah diproduksi oleh masyarakat setempat sejak zaman Kerajaan Kutai Kartanegara yang berjaya di abad ke-17. Kain tenun ini bahan utamanya yaitu dari tanaman ulap doyo. Hal tersebut yang membuat desa ini mulai dikenal sebagai sentra kerajinan tenun doyo di Kalimantan Timur. Pada tahun 1970 hingga sekarang, desa ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berbelanja berbagai hasil kerajinan tenun doyo. Ini adalah gambar beberapa contoh motif yang terdapat pada tenun ulap doyo. Ini adalah lanjutan gambar beberapa motif dari kain tenun ulap doyo. Tenun ulap doyo memiliki 19 motif. Yang pertama motif naga, yang kedua motif limar atau perahu, yang ketiga motif kinas atau ikan, yang keempat motif timang atau harimau, yang kelima motif tukar tore atau tangga reba, yang keenam motif tipak mending noala atau gigi raham, yang ketujuh motif timang nuat atau harimau yang tunduk, yang kedelapan motif timang sesat sungkar atau tangga harimau, yang kesembilan motif tengkulun atau tungkulu tonga atau patung, yang ke-10 motif berabakang atau senduk, yang ke-11 motif upak tolang atau kulit bambu, yang ke-12 motif wahi nunuk atau akar pohon beringin, yang ke-13 motif tempaku atau pinggiran tenun, yang ke-14 motif tengkulun atau katak, yang ke-15 motif titik hujan, yang ke-16 motif tapus tongan atau kembang anggrek, yang ke-17 motif rakang atau kembang penggerek, yang ke-18 motif kelemekeng atau kupu-kupu, yang ke-19 motif basukeng atau bambu muda. Pewarna tenun ulap doyo. Yang pertama warna hitam yang diperoleh dari asap pembakaran damar, yang kedua warna kuning yang diambil dari sari tanaman kunyit, yang ketiga warna merah yang diperoleh dari batu lado, biji buah geligem, dan kulit kayu pohon uar, yang keempat warna coklat yang diperoleh dari akar kayu oter, yang kelima warna hijau yang diperoleh dari daun tanaman putri malu. Proses pembuatan tenun ulap doyo. Yang pertama pemanenan, yang kedua proses ngorot, yang ketiga penjemuran benang, yang keempat pemintalan serat doyo, yang kelima pewarnaan benang doyo, yang keenam penenunan dari benang menjadi kain. Keistimewaan tenun ulap doyo. Pertama, proses pembuatannya ramah lingkungan dan menggunakan bahan yang alami. Kedua, motif yang terdapat pada kain tenun ulap doyo. Yang ketiga, adanya korelasi antara motif pada tenun ulap doyo dengan strata sosial dan identitas pemakaiannya. Hal tersebut mengindikasikan adanya sistem kasta pada masa lampau. Yang keempat, pewarnaan dari kain tenun ulap doyo juga didapatkan secara alami seperti membakar damar dan warna alami dari tumbuhan. Yang kelima, tidak sembarang orang menguasai teknik tenun ini. Dan yang keenam, kain tenun ulap doyo sudah digunakan secara mendunia. Berikut ini adalah contoh pakaian-pakaian yang berasal dari kain tenun ulap doyo. Baik, saya Safira Zahra. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai batik Tarakan. Batik Tarakan merupakan batik yang berasal dari Kalimantan Utara.
yang dibuat di kota yang bernama Tarakan. Kota Tarakan tersebut juga kota terbesar di Kalimantan Utara. Biasanya orang Kalimantan Utara menyebutnya dengan kota tersibuk di sana. Karena kota Tarakan itu merupakan kota yang banyak menghasilkan sumber daya alam, dan termasuk kota yang memiliki penduduk terbanyak sekitar 250 ribuan jiwa. Sumber daya alam yang dihasilkan juga salah satunya batik Tarakan khas kota Tarakan, yang terinspirasi dari kekayaan alam yaitu flora dan fauna. Batik Tarakan memang termasuk baru dikembangkan oleh pengrajin lokal, dan motif-motifnya juga asing, masih belum diketahui masyarakat luas. Di kota Tarakan ini juga terdapat desa batik yang mana para produsennya sebagian besar tinggal di sana. Mereka membuka loyakarya sebagai usaha untuk mengedukasi kelompok orang ini lebih jauh lagi dalam berkontribusi pembuatan serta memamerkan produk-produk batik yang mereka hasilkan. Kegiatan ini sih menurut saya sangat bagus ya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat luas, juga mengedukasikan publik mengenal sejarah mengenai batik tersebut. Batik Tarakan pada dasarnya memang memiliki beberapa jenis motif. Namun kali ini yang akan saya bahas yaitu motif tagol yang diadaptasi dari suku Dayak. Dari segi warna sendiri, ornamen ini memiliki warna yang simpel, namun menunjukkan sisi yang menarik dan berani. Dalam segi bentuknya, digambarkan 4 garis lengkung dan titik-titik yang berbentuk seperti tameng. Tameng tersebut bagi suku Dayak memiliki arti pelindungan, dan simbol tersebut juga memiliki arti ketahanan. Jadi kesimpulannya, tameng menurut suku Dayak itu sebagai aspek kehidupan, simbol daya tahan dan keutuhan di masyarakat. Di Kalimantan Utara, batik juga memiliki tradisi busana sendiri, bisa sebagai upacara adat resmi seperti pernikahan atau pertunjukan. Bisa juga sebagai acara formal seperti pakaian kerja, bahkan kadang juga batik tersebut digunakan sebagai hadiah untuk menunjukkan kasih sayang atau sebagai pemberian selamat kepada teman atau keluarga. Selain batik Tarakan mengangkat tema kehidupan di alam, dalam pemilihan warna pun bahan-bahannya menggunakan pewarna alam. Jadi hal ini tuh dilakukan untuk menjaga kelestarian alam di sana. Jadi ada beberapa tahap proses pembuatan batik Tarakan yang prosesnya menggunakan canting cap. Yang pertama, prosesnya disebut ngecap. Jadi ngecap itu proses mencanting yang menggunakan canting cap. Dan yang kedua itu adalah proses nyelup. Proses pewarnaan kain yang dimasukkan ke dalam larutan pewarna alam. Biasanya bahan-bahannya tuh terbuat dari kulit bakau atau bisa juga kulit mahoni atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengeluarkan warna yang dibutuhkan. Yang ketiga itu adalah proses menembokkan, di mana proses menutupi bidang gambar atau motif untuk melindungi pada saat nanti proses penyelupan kedua. Yang keempat disebut nyolet. Jadi nyolet ini proses pewarnaan kain secara manual menggunakan kuas. Dan yang kelima ini tahap akhir dari proses pembuatan batik, yang dimana prosesnya meluruhkan malam atau lilin. Terakhir adalah penjemuran batik selama sehari atau sampai 2 hari tergantung kondisi cuaca. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.